teman-teman, kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, di mana video yang lalu kita sudah membahas tentang nifas, dan di video kali ini kita akan membahas tentang neonatus. Nanti di sini kita bagi menjadi dua. Di pertemuan hari ini akan saya bahas tentang soal-soal hukum neonatus yang fisiologis, yang normal-normal. Nanti di video berikutnya kita akan melanjutkan tentang soal-soal patologis pada neonatus. Dan terima kasih untuk kamu yang selalu setia nonton channel aku. Dan kalau kalian merasa video aku bermanfaat, kalian boleh like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasan yang berikut ini. Oke, kita mulai di soal yang pertama. Apakah asuhan yang bidan lakukan selanjutnya? Kita lihat kasusnya. Seorang perempuan umur 26 tahun baru saja melahirkan anak pertamanya pada pukul 12. Bayi lahir menangis kuat, warna kulitnya kemerahan, tonus ototnya baik. Bidan telah berhasil melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini dan telah dilakukan pemberian identitas. Jadi yang ditanyakan di sini adalah asuhan apa yang selanjutnya yang kita berikan. Ingat, ini merupakan salah satu soal tentang asuhan pada bayi baru lahir normal. Maka dari itu, jangan lupa tentang asuhan-asuhan yang kita berikan pada bayi baru lahir normal, yaitu setelah begitu bayinya lahir, kita akan menjaga kehangatan bayinya dengan cara meletakkan bayinya di atas perut ibu, kemudian kita keringkan, kemudian kita ganti dengan kain bersih. Nah, kemudian setelah itu kita klem dan potong tali pusat dalam 2 menit setelah bayinya lahir. Nah, setelah kita klem dan potong tali pusat, kemudian kita melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini pada bayi setidaknya minimal 60 menit atau 1 jam. Jadi teman-teman perlu ingat kalau IMD itu batasannya itu bukan 60 menit, tapi itu adalah minimalnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan IMD, kita melakukan pemberian identitas, yaitu berupa gelang. Pada anak perempuan kita berikan gelang warna pink, dan kepada anak laki-laki kita berikan warna biru. Nah, setelah itu kemudian kita ke langkah yang berikutnya adalah pemberian injeksi vitamin K1 sebanyak 1 mg di paha kiri secara IM. Lalu setelah kita memberikan vitamin K1, kemudian kita memberikan salep mata tetrasiklin 1% pada kedua mata, yaitu kita mulai dari dalam, kemudian kita berikan keluar. Lalu setelah kita memberikan salep mata, kita langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, setelah itu di langkah selanjutnya adalah pemberian hepatitis B0 sebanyak 0,5 mili secara IM di paha kanan. Nah, teman-teman perlu ingat kalau misalnya jarak pemberian vitamin K1 dengan hepatitis B0 itu ada 2 referensi ya. Kalau menurut APN di tahun 2017, jarak pemberian vitamin K1 dengan hepatitis B0 itu kan dia 1-2 jam. Tetapi pada Kemenkes tahun 2018 itu jaraknya diketahui dia 2-3 jam. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu di soal, ada dia di optionnya itu ada 1-2 jam atau mungkin ada 2-3 jam, maka saya sarankan teman-teman memilih yang referensi baru, yaitu menurut Kemenkes tahun 2018. Nah, setelah kita semuanya sudah melakukan langkah-langkah tadi, kemudian kita lakukan pemantauan bayi baru lahir setiap 1 jam selama 6 jam pertama. Oke, setelah teman-teman sudah tahu tentang langkah-langkah asuhan pada bayi baru lahir normal, kita kembali ke soal. Diketahui di dalam soal kalau bidannya telah berhasil melakukan IMD dan telah dilakukan pemberian identitas. Berarti langkah yang harus kita lakukan berikutnya adalah yang A, yaitu pemberian vitamin K1 secara IM di paha kiri. Kemudian setelah kita memberikan vitamin K1, kemudian kita memberikan salep mata, lalu kita melakukan pemeriksaan BBL. Lalu setelah 2-3 jam kemudian kita memberikan hepatitis B0. Nah, itulah langkah-langkah pada asuhan bayi baru lahir normal. Soal yang berikutnya adalah jam berapakah waktu yang tepat untuk memandikan bayi?
Seorang wanita umur 20 tahun telah melahirkan bayinya pada pukul 9 di BPM, melahirkan spontan, bayi menangis kuat, tonus ototnya kuat, warna kulitnya kemerahan, berat badannya adalah 3000 gram. Jadi di sini adalah yang ditanyakan yaitu jam berapa waktu yang tepat untuk memandikan bayi. Nah, di sini dia opsinya ada jam setengah 10, ada jam 1, jam 2, jam 3, dan jam 4. Nah, di sini kan diketahui dia lahirnya jam 9. Maka menurut APN di tahun 2017, batas untuk memandikan bayi itu adalah 6 jam setelah lahir. Tapi ada juga referensi lain di Kemenkes tahun 2018 mengatakan kalau batas memandikan bayi setelah lahir itu adalah 24 jam. Jadi kita ngikutin dari option atau pilihan jawabannya. Di sini karena diketahuinya dia jam 9, maka kalau dia di referensi yang terbaru kan harusnya jam 9 lagi kan, supaya 24 jam. Tapi di sini opsinya itu adanya adalah setengah 10, jam 1, jam 4, jam 5, jam 6, maka kita menentukan batasan dari pemandikan bayi ini berdasarkan APN tahun 2017. Maka untuk option yang ini yang paling tepat itu adalah yang D, yaitu pukul 15 atau pukul 3. Lalu kita lanjut di soal yang berikutnya, yaitu ditanyakan di sini adalah apakah refleks menghisap kuat yang dilakukan oleh bayi tersebut. Seorang perempuan umur 29 tahun telah melahirkan anak pertamanya 1 jam yang lalu di puskesmas. Bayi menangis kuat, warna kulitnya kemerahan, berat badannya 2900, panjang badannya 49 cm, bayi mengisap kuat saat menyusui, dan bayi menggenggam jari tangan ibu ketika dirangsang. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal yang seringkali dan pasti wajib keluar di UKOM tentang refleks-refleks yang terjadi pada bayi baru lahir. Nah, ini teman-teman perlu ingat dan perlu tahu cara membedakan di setiap refleks karena ini pasti wajib keluar di UKOM. Nah, teman-teman, di sini kan ada beberapa refleks-refleks yang terjadi pada bayi baru lahir yang seringkali keluar di UKOM. Kita akan bahas satu per satu, yaitu yang pertama ada yang namanya refleks glabellar atau blinking, yaitu refleks pada bayi yang akan berkedip ketika dia terkena cahaya, atau mungkin pada saat kita tepukkan tangan kita di dekat wajahnya, dia akan memberikan refleks berkedip. Nah, refleks berkedip inilah yang dinamakan dengan refleks glabellar atau blinking. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya refleks rooting, yaitu bayi akan mencari puting susu ibu. Jadi kalau misalnya dia mencari puting susu, itu namanya adalah refleks rooting. Nah, pada saat kita contohnya melakukan bonding attachment, kita meletakkan bayi di atas perut ibu, dia akan berusaha untuk mencari puting susu. Nah, refleks inilah yang disebut dengan refleks rooting. Lalu kemudian ada yang namanya refleks sucking, yaitu ketika bayi menghisap kuat pada saat dia menyusui. Nah, refleks dia menghisap itu kita sebut dengan refleks sucking. Nah, inilah yang sesuai dengan jawaban pada kasus ini. Di sini kan ditanyakan bayi menghisap kuat saat menyusui, dan di sini tanyakan adalah refleks menghisap kuat yang dilakukan bayi itu namanya apa gitu kan. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D, refleks sucking, yaitu refleks menghisap pada bayi baru lahir. Berikutnya ada juga yang namanya dengan refleks swallowing, yaitu bayi mampu menelan. Ini juga bisa kita perhatikan pada saat bayinya menyusui, kita bisa merasakan ya, atau mungkin kita mendengar bayinya itu tuh menelan gitu kan, menelan ASINya. Kalau misalnya posisinya itu tuh pas gitu kan, dia akan terdengar suara ASINya itu tuh tertelan gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan refleks swallowing. Kemudian ada juga yang namanya dengan refleks moro, yaitu refleks kaget pada bayi. Misalnya kita tiba-tiba menepukkan tangan kita gitu kan, nanti dia bayinya akan memberikan respon, dia seolah-olah ingin memeluk kita gitu kan, tangan sama kakinya itu tuh secara otomatis bakalan tersentak gitu kan. Makanya itu disebut dengan refleks moro, dia seolah-olah itu kayak mau memeluk kita padahal sebenarnya dia itu kaget gitu. Itulah yang dimaksud dengan refleks moro. Refleks berikutnya ada yang namanya refleks Babinski, yaitu misalnya kalau misalnya kaki bayinya itu kita toreh dengan jari-jari kita gitu kan, dia akan secara otomatis membuka, dia akan mengalami yang namanya hiperekstensi.
Nah, refleks inilah yang disebut dengan refleks Babinski. Kemudian ada juga yang mungkin teman-teman udah sering dengar ya, yaitu refleks grasping, yaitu refleks menggenggam dengan kuat. Misalnya kita berikan jari-jari kita ke tangan bayi, maka dia akan secara otomatis menggenggam tangan kita dengan kuat gitu kan. Itulah yang dimaksud dengan refleks grasping. Dan yang terakhir ada yang namanya refleks walking, yaitu bayi akan tampak seperti berjalan atau melangkah kaki jika bayinya diberdirikan. Jadi kalau misalnya kita berdirikan bayi, maka dia akan secara refleks gitu kan, dia akan melangkah. Nah, itulah yang dimaksud dengan refleks walking. Nah, teman-teman, refleks-refleks ini perlu kalian hafal dan perlu kalian ingat karena ini pasti keluar di soal-soal UKOM di sebelum-sebelumnya, ini juga pasti keluar. Jadi tolong dihafal, diingat supaya nanti kalian lebih mudah untuk menjawab soal UKOM ketika yang ditanyakan itu refleks tentang pada bayi baru lahir, maka kalian tidak kebingungan. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Di sini yang ditanyakan adalah apakah mekanisme kehilangan panas yang terjadi pada bayi tersebut. Kita lihat kasusnya di sini, seorang bayi perempuan lahir dengan normal 2 jam yang lalu di PMB, lahir spontan dengan berat badan 3000 gram, panjang badannya 50 cm, kulitnya kemerahan, tonus ototnya kuat. Kemudian bayi tersebut ditidurkan di dekat jendela. Beberapa saat kemudian bayinya menangis karena dia kedinginan, suhunya 36,3 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah apakah mekanisme kehilangan panas yang terjadi pada bayi tersebut. Nah, ini juga teman-teman perlu tahu, kalau ini langganan keluar di dalam soal UKOM tentang beberapa mekanisme kehilangan panas pada bayi, yaitu ada 4, yaitu evaporasi, konduksi, radiasi, dan konveksi. Yang langsung kita coret karena tidak ada perforasi ya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita bahas soal ini, kita mulai dari yang evaporasi. Nah, evaporasi adalah mekanisme kehilangan panas pada bayi akibat adanya cairan yang menguap dari tubuh bayi atau bayinya basah gitu kan. Jadi untuk menghafalnya, kalau nanti dia berhubungan dengan cairan, maka itu kita bisa memilih opsi yang evaporasi. Misalnya, contoh dari mekanisme kehilangan evaporasi ini, misalnya bayinya tidak dikeringkan dengan benar saat lahir. Misalnya dia udah begitu dia lahir, dikeringkannya tidak kering gitu kan, masih ada basahnya. Lalu misalnya dia dimandikannya terlalu cepat. Atau contoh lainnya, bayinya pipis kemudian popoknya tidak langsung kita ganti. Nah, itu juga termasuk salah satu kehilangan panas melalui evaporasi. Kemudian kita bahas yang konduksi, yaitu mekanisme kehilangan panas akibat terjadinya sentuhan langsung antara tubuh bayi dengan benda yang lebih dingin. Nah, kalau tadi dia evaporasi berhubungan dengan cairan, kata kunci dari evaporasi itu adalah cairan atau basah, maka untuk konduksi kata kuncinya itu adalah dia bersentuhan langsung dengan benda yang lebih dingin. Misalnya bayinya ditimbang di atas meja timbang gitu kan, contohnya dia pada saat mau ditimbang ternyata timbangannya tidak diberi alas gitu kan, maka bayinya akan mengalami kehilangan panas karena dia bersentuhan dengan timbangan yang suhunya terlalu dingin. Lalu misalnya kita meletakkan bayi di tempat tidur yang tidak diberi alas, misalnya selesai mandi bayinya langsung kita letakkan di suatu tempat yang dia tidak ada alasnya gitu kan. Pokoknya intinya, kalau dia konduksi berarti mekanisme kehilangan panasnya itu terjadi ketika bayinya bersentuhan dengan benda yang lebih dingin. Kemudian ada yang dimaksud dengan konveksi, yaitu mekanisme kehilangan panas akibat bayinya terpapar oleh aliran udara. Kata kuncinya di sini adalah aliran udara, yaitu aliran udara yang lebih dingin. Misalnya dia terkena kipas, atau misalnya dia terkena udara dingin dari AC, atau misalnya bayinya kita letakkan di dekat jendela. Nah, seperti contoh soal ini. Nah, di sini kan dia bayinya diletakkan di dekat jendela, maka jawaban yang pas untuk yang soal ini adalah yang konveksi, yaitu kehilangan panas akibat bayinya terpapar oleh aliran udara. Jadi nanti kalau ada yang berhubungan dengan aliran udara, maka teman-teman boleh memilih option yang konveksi.
Yang terakhir yaitu mekanisme kehilangan panas secara radiasi, yaitu kehilangan panas karena bayinya diletakkan di dekat benda yang lebih dingin meskipun tidak bersentuhan secara langsung. Contohnya, bayinya diletakkan di dekat dinding atau keramik atau besi yang suhunya lebih dingin. Nah, itulah yang dimaksud dengan radiasi. Jadi dia itu kehilangan panasnya karena dia diletakkan di dekat sesuatu benda yang lebih dingin biarpun dia nggak bersentuhan gitu kan, misalnya di suatu ruangan kan kita letakkan bayinya di dekat tembok. Nah, temboknya ini kan dingin nih contohnya, padahal dia nggak bersentuhan dengan bayi itu, tapi karena terkena paparan, nah dia akan mengalami kehilangan panas. Nah, itulah yang dimaksud dengan radiasi. Nah, itu dia teman-teman beberapa mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir. Semoga dengan apa yang aku jelaskan tadi bisa membantu kalian nanti untuk lebih mudah dalam menjawab soal kalau ditanyakan tentang mekanisme kehilangan panas pada bayi. Intinya kalian menghafalkan kata kunci yang aku berikan tadi. Kita review lagi, kalau dia evaporasi berarti kehilangan panasnya itu karena adanya cairan atau tubuhnya basah. Kalau dia konduksi yaitu kehilangan panas akibat terjadinya sentuhan secara langsung dengan bayi yang lebih dingin. Kalau dia konveksi berarti berhubungan dengan aliran udara yang lebih dingin. Kalau dia radiasi berarti dia kehilangan panas karena didekatkan dengan benda yang lebih dingin biarpun tidak bersentuhan secara langsung. Kita melanjutkan di soal yang berikutnya. Di sini yang ditanyakan adalah bayi tersebut mendapatkan kekebalan secara apa gitu. Kita lihat kasusnya, Nyonya T umur 20 tahun melahirkan bayinya 2 jam yang lalu secara spontan di PMB dengan berat badan 2.800 gram, panjang badannya 50 cm, usia kehamilannya 37 minggu. Jadi di sini semuanya dalam batas normal ya. Karena berat badan lahir normal itu 2.500 sampai dengan 4.000. Di sini panjang badannya juga normal dan kehamilannya juga di sini dia aterem. Kemudian di sini dikatakan bidan memberikan imunisasi HB0. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kekebalan yang didapatkan oleh bayi tersebut setelah dia mendapatkan imunisasi itu secara apa? Kayak gitu pertanyaannya. Apakah yang A aktif dan pasif, atau yang B pasif buatan, atau yang C pasif alamiah, atau yang D aktif buatan, atau yang E aktif alamiah. Jadi teman-teman, pada saat bayi itu diberikan imunisasi, maka itu merupakan tindakan untuk menimbulkan kekebalan aktif secara buatan. Karena apa? Itu diberikan secara sengaja. Apa sih yang dimaksud dengan kekebalan aktif itu, ya kan? Kekebalan aktif adalah kekebalan yang kita dapatkan setelah kita terpapar dulu sama mikroorganisme. Makanya itu dibagi menjadi dua, ada yang alamiah, ada yang buatan. Nah, ketika kita sudah terpapar mikroorganisme, maka tubuh kita akan memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit. Nah, contohnya seperti ini. Dia kan diberikannya secara sengaja, makanya dia termasuk ke dalam kekebalan aktif secara buatan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Jadi apa itu yang dimaksud dengan kekebalan secara alamiah? Kekebalan aktif secara alamiah itu adalah kekebalan yang kita dapatkan setelah kita terpapar mikroorganisme secara tidak sengaja. Misalnya kita terkena campak gitu. Nah, pada saat kita sudah terkena campak, maka kemudian kita bakalan kebal nih terhadap campak, ya kan? Jadi suatu saat kita mungkin tidak akan terkena campak lagi gitu kan, karena tubuh kita sudah memproduksi kekebalan secara alamiah. Atau mungkin kita akan mengalami campak lagi, tetapi mungkin gejalanya atau mungkin tidak akan separah campak sebelumnya, karena di dalam tubuh kita itu sudah membentuk kekebalan aktif secara alamiah. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan yang aku berikan mengenai kekebalan secara aktif maupun secara buatan. Pada intinya, segala jenis imunisasi yang diberikan ke dalam tubuh kita karena dia diberikannya secara sengaja, maka itu termasuk ke dalam kekebalan aktif secara buatan. Di soal yang berikutnya, di sini ditanyakan adalah berapakah dosis yang diberikan bidan pada bayi tersebut. Kita lihat kasusnya, bayi Nyonya S lahir 2 jam yang lalu di PMB, lahir spontan dengan berat badan 2.900 gram, panjang badannya 49 cm, tanda-tanda vitalnya semua dalam batas normal, menangis kuat, tonus ototnya baik, IMD telah berhasil dilakukan, dan saat ini
bidan akan memberikan imunisasi BCG pada bayi. Jadi di sini ditanyakan adalah dosis BCG. Teman-teman, di sini ini merupakan salah satu soal yang paling mudah ya, karena segala jenis imunisasi itu dosisnya adalah 0,5. Kecuali yang BCG. Yang BCG ini yang berbeda dari semuanya, yaitu dosisnya yang B 0,05. Jadi dosisnya ini lebih sedikit daripada semuanya. Kalau pada umumnya semuanya itu 0,5, tetapi khusus yang untuk BCG dia 0,05.